Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore para peserta pada acara penyuluhan pada sore hari ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fatin Al-Farisi dan penyuluhan Saya ini mau yaitu ada Muhammad Fari dan juga ada Ardian Reza Putra. Baik, sebelumnya terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang sudah berkenan untuk menghadiri acara penyuluhan ini. Oke, langsung saja mungkin bisa kita langsung ke share screen, Zaidan. Baik, mungkin untuk pembukaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sebenarnya apa sih yang akan kita beri materi, sebenarnya apa sih poin penyuluhan yang akan kita sampaikan di sore hari ini. Jadi, kami akan memberi penyuluhan mengenai penyakit psoriasis rosea. Nah, penyakit ini mungkin bisa dilanjutkan dulu, Zaidan. Dilanjut ke slide berikutnya. Oke, jadi ada beberapa yang akan kami bahas di sini, meliputi yang pertama pengertian, kemudian ada manifestasi atau gambaran klinis, kemudian ada predileksi, kemudian tata laksana, penyebab, gejala, dan pencegahan. Nah, mungkin bisa dilanjut, Zaidan. Oke, pertama-tama kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih yang kita maksud, apa sih yang penyakit yang sedang kita bahas. Nah, jadi pengertian dari psoriasis yaitu erupsi kulit akut yang bisa sembuh dengan sendirinya. Dimulai dengan sebuah lesi inisial berbentuk eritem dan sekuama halus. Kemudian setelah erupsi itu timbul, akan disusul oleh lesi-lesi yang lebih kecil pada badan. Kemudian pada lengan, pada tungkai atas, yang dimana tersusun dengan lipatan kulit dan biasanya akan sembuh dalam 3-8 minggu. Kemudian Kemudian bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. baik di sini mungkin ada beberapa gambaran terkait dengan penyakit psoriasis rosea itu. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya ada ya untuk penyebab dari psoriasis rosea itu sebenarnya sampai saat ini masih belum diketahui dengan pasti. Tapi dengan beberapa penelitian mungkin diduga berkaitan dengan reaktivitas dari virus HHV7 dan virus HHV6. Nah, selanjutnya kita masuk ke gambaran klinis dari penyakitnya. Nah, ketika misalkan ada terdiri dari 2 lesi dari ketiga lesi di atas, maka bisa dicurigai sebagai salah satu tanda-tanda terkait dengan penyakit psoriasis rosea ini. Apa aja sih tanda-tanda kriterianya? Yang pertama, terdapat makula berbentuk oval dan sirkuler. Nah, seperti pada gambar di samping, di bawah makula ini berbentuk oval atau sirkuler. Selanjutnya ada squama yang menutupi hampir semua lesi. Seperti terlihat pada gambar ini, terlihat bahwa squamanya hampir menutupi semua lesi. Selanjutnya juga terdapat kolorit pada tepi lesi dan dengan bagian tengah yang lebih tenang. Nah, ini salah satu gambarnya atau contoh dari lesi-lesi pada psoriasis rosea. Nah, selanjutnya untuk gejala-gejalanya, jadi gejala klinis dari penyakit ini terdiri dari 2 lesi, atau lesi pertama dan lesi berikutnya. Nah, untuk yang lesi pertama ini seperti yang dilihat pada gambar di samping, terletak di bagian badan dan berkerumun atau berkumpul. Dan juga berbentuknya seperti bulat atau oval, dan juga diameternya kurang lebih 3 cm. Nah, pada ruang lesinya ini terdiri atas eritema dan squama yang munculnya eral patch. Nah, kira-kira untuk lesi pertama ini akan bertahan selama 1 minggu atau lebih. Nah, setelah melewati 1 minggu, maka akan muncul eflorensi lain yang baru. Selanjutnya, lanjutan dari lesi yang pertama itu terdapat lesi berikutnya. Nah, untuk lesi berikutnya ini lebih khas tapi lebih kecil dari lesi awal yang tadi telah dijelaskan. Nah, untuk bentuknya ini
menyerupai pohon cemara yang terbalik atau Christmas tree. Nah, biasanya pada pityriasis rosea ini gejalanya akan berkembang setelah 2 minggu, di mana pada ketika ia mencapai puncaknya, maka gejalanya akan perlahan-lahan menghilang setelah 2 sampai 4 minggu. Dan juga kadang-kadang pityriasis rosea ini bisa muncul dalam bentuk distribusi yang tidak khas. Dan penegakan diagnosisnya tergantung dari manifestasi klinis yang ada dan lesi utama berupa hairy patch yang tadi awal dijelaskan. Selanjutnya, di mana aja sih tempat-tempat yang biasanya tumbuh terkait dengan lesi-lesi dari pityriasis rosea ini? Setidaknya ada 3 tempat yang menjadi tempat predileksi atau tempat yang sering muncul, yaitu pertama ada di wajah, lalu ada di telapak kaki, dan ada di genitalia. Nah, maka dari itu ketika teman-teman atau kakak semua ketika menemukan gambaran-gambaran manifestasi klinis yang tadi telah dijelaskan, seperti terdapat makula yang oval dan juga berkerumunan pada bagian wajah, telapak kaki, ataupun genitalia, mungkin teman-teman bisa langsung curiga nih, bisa jadi dengan munculnya tanda-tanda ini, teman-teman bisa terkena penyakit pityriasis rosea. Nah, selain dari 3 tempat ini, ada juga tempat lain seperti yang tadi dijelaskan pada bagian dada, pada bagian punggung. Nah, ketika udah ditemukan hal-hal seperti ini, kepada teman-teman dianjurkan untuk langsung datangi rumah sakit dan periksa kepada dokter yang berkaitan dengan penyakit ini atau spesialis kulit dan kelamin. Selanjutnya, pada teman saya bisa dilanjutkan. Baik, izin melanjutkan. Jadi pencegahan dari penyakit PR atau pityriasis ini sebenarnya tidak dapat dicegah. Nah, tapi jika ada caranya itu adalah mengobati gejalanya, tapi berdasarkan penelitian masih belum ada eh, penelitian lebih jauh tentang pencegahannya. Nah, next selanjutnya, kalau misalnya ada timbul gejala-gejala itu disarankan untuk pergi ke dokter. Nah, next. Nah, untuk pengobatannya itu ada 2 tipe. Yang pertama simptomatik atau berdasarkan gejala, ataupun topikal yang tujuannya bukan untuk diminum. Nah, selanjutnya. Nah, kalau buat laksana obat atau buat yang di oralnya atau buat diminum itu ada obat jenis antihistamin yang tadi dijelaskan bahwa ada gejala bercak seperti patch yang ada disertai dengan rasa gatal. Nah, untuk obat dari golongan antihistamin itu seperti contohnya itu cetirizine, fexofenadine, dan juga loratadine. Nah, ini tuh biasanya dapat ditemukan di apotek-apotek dan ini misalnya diminum dengan mempunyai efek samping yang seperti mengantuk, sakit kepala, dan juga mulut kering. Next, kemudian ada kortikosteroid. Nah, pemberian dari kortikosteroid ini sebenarnya menjadi opsi lain apabila kalau bercaknya itu bertahan cukup lama dan tidak hilang. Nah, yang tadi kan kita sudah memberikan obat sebelumnya. Nah, kalau misalnya tadi itu belum hilang, maka menggunakan kortikosteroid. Nah, obat ini nih punya efek untuk tujuannya itu mengurangi peradangan serta juga untuk mengurangi rasa gatal juga. Nah, untuk kortikosteroid ini itu penggunaan eh, mengurang tujuannya itu kan tadi untuk mengurangi rasa gatal. Nah, dan tujuannya jangan hindari penggunaan air panas. Next. Kemudian untuk jenis obat topikal. Nah, topikal ini kan bukan untuk diminum ataupun lebih tepatnya dioleskan. Nah, contohnya itu ada bedak salisilat plus mentol 0,5% sampai 1%. Nah, ini banyak didapat di apotek-apotek lainnya. Nah, itu bentuknya seperti bedak dan juga itu diolesin di bercak-bercak yang kemerahan tersebut. Kemudian next. Nah, selanjutnya untuk perawatan mandiri setelah menjalani kita berobat ke dokter dan diberikan obat-obat tersebut, maka hal untuk dilakukan perawatan di rumah ketika sudah
menjalani pengobatan. Yang pertama itu selalu menggunakan pelembab, kemudian mengonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter, dan juga mengompres kulit dengan air dingin. Dan juga ada saran untuk berendam dengan campuran oatmeal khusus. Selanjutnya untuk pencegahan, ataupun bukan lebih pencegahan tapi lebih ke saran kepada teman-teman, itu lebih, kelainan kulit ini sebenarnya bisa sembuh sendiri gitu. Dan juga karena ini masih dalam penelitian, jadi penyebabnya itu belum diketahui, tapi ada kemungkinan untuk dari infeksi virus. Kemudian pengobatan itu tujuannya bukan untuk mencegah, tapi untuk mengurangi gejalanya. Baik, ini dari daftar pustaka dari kami, dan itu mungkin dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih para rekan-rekan yang sudah menyampaikan penyuluhan tadi dengan sangat baik. Oke, selanjutnya kepada para peserta, apakah kira-kira dari penyampaian yang telah disampaikan oleh rekan-rekan tadi, ada yang ingin ditanyakan mengenai psoriasis rosea ini? Kira-kira kalau memang ada yang ditanyakan, silahkan bisa langsung on mic saja. Oke, mungkin bisa saya hitung sampai 10 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik. Sepertinya memang sudah paham semua ya rekan-rekan untuk para peserta untuk poin-poin yang kita sampaikan mengenai penyakit psoriasis rosea ini. Kalau begitu, kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang besar-besarnya. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bisa bermanfaat untuk kita semua, dan di sini kita sama-sama belajar, baik para peserta maupun rekan-rekan penyampai materi juga, kami sama-sama belajar. Maka dari itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para peserta sekaligus kepada para rekan-rekan penyampai materi juga. Oke, mungkin untuk menutup acara penyuluhan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa disukupkan. Oke, baik. Kalau begitu, saya tutup untuk acara penyuluhan pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.